Ada aparat turun ke bawah, apa dia bilang? Bendera HTI tidak boleh dikibarkan. Saya setuju. Bendera HTI tidak boleh dikibarkan. Sama dengan bendera Front Pembela Islam FPI juga tidak boleh dikibarkan. Kenapa? Karena memang sudah ada keputusan pemerintah untuk dibubarkan, sehingga lambangnya, atributnya tidak boleh lagi dipertontonkan. Saya setuju. Tapi jangan salah kaprah. Jangan bendera bertuliskan la ilaha illallah dibilang bendera HTI. Enggak betul. Bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bendera Nabi. Dulu Nabi bertempur, panjinya, benderanya, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bendera warna putih bertuliskan hitam, ada panji berwarna hitam bertuliskan putih, saudara. Bukan bendera HTI. Lalu kalau ada yang nanya, jadi beda dengan bendera HTI apa, Habib? Bedanya kalau bendera HTI habis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawahnya ditulis Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bendera HTI. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Saya mau tanya, yang dilarang oleh pemerintah bendera HTI atau bendera Nabi, saudara? Saya mau tanya, bendera Nabi atau bendera HTI? Yang dilarang bendera Nabi atau bendera HTI? Ada bendera Nabi dilarang? Aparat juga mesti tahu. Jangan melihat dari jauh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wah ini bendera HTI. Enggak, kira-kira jelas gak? Jelas. Bendera Front Pembela Islam singkatannya FPI. Nah sekarang saya mau tanya di sini, tadi saya ceramah keras soal koruptor, ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Yang tersinggung koruptor. Betul. Saya ceramah soal judi, saudara. Di sini nggak ada yang judi, ada nggak? Sejuk nggak? Tapi kalau ada yang judi, tersinggung nggak? Jadi kalau saya keras soal judi, ada yang tersinggung, berarti yang tersinggung bandar judi. Jangan-jangan yang tulis surat bandar judi kali itu, saudara. Baik, saya tanya lagi, kalau saya ceramah soal narkoba, lawan narkoba, saudara, yang nggak kena narkoba, sejuk nggak? Adem nggak? Setuju nggak? Tapi yang kena narkoba gimana? Perih nggak? Sakit nggak? Tersinggung nggak? Saya di sini ceramah hantam narkoba, ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, bandar narkoba. Paham? Luar biasa orang Kalimantan, dikasih pelajaran 5 menit paham. Ada orang udah 20 tahun kuliah nggak paham-paham, masih mabok aja bawaannya. Kira-kira jelas gak? Paham? Betul. Nah baiklah ya ikhwan. Jadi saudara, nggak usah beralasan lah. Saya 40 tahun dakwah keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari gunung turun ke lembah, saudara, kemudian dari pulau ke pulau, saudara, dari panggung ke panggung, masjid ke masjid. Nggak pernah habis ceramah jamaah boklai, nggak ada, saudara. Nggak ada jamaah habis ceramah bunuh-bunuhan, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau habis konser yang baklai ada gak? Habis dangdutan yang baklai ada gak? Habis konser yang bunuh-bunuhan ada gak? Itu yang mesti dilarang, betul? Bukan ngaji. Kira-kira paham? Paham? Nggak ada maulid bikin ribut, nggak ada. Yang maulid bikin ribut karena ada orang luar usil mau ganggu maulid, betul? Jadi kalau ribut bukan yang maulid bikin ribut, yang bikin ribut itu yang mau menghadang, betul?
Mustinya polisi yang larang panitia, lu tangkap yang larang. Betul? Setuju? Takbir. Semangat banget loh. Saya pengen umat Islam di mana-mana bersatu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok sok jago, saudara, taklim ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayak Haji Abdul Somad mau datang nggak boleh. Saudara, apa? Jangan, yang begini mesti kita lawan, saudara. Betul? Kita nggak pernah kok ganggu acara mereka. Betul? Betul? Ada umat Islam pernah ganggu acara mereka? Ada? Ada. Kalau tokoh agama lain datang ke Samarinda, ada kita usir, ada kita hadang, ada kita ganggu. Nggak ada. Umat Islam ahli toleransi. Betul? Giliran Habib mau datang, gua hadang lu. Yeah. Lu iya-nya yang panjang dong. Yang panjang. Kurang. Alhamdulillah udah pada apa lo? Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Alhamdulillah saudara. Seminggu yang lalu saya keliling Sumatera Utara. Saya ke Medan, saya ke Siantar, keliling tuh di Samosir, di Simalungun, saudara, sampai ke Danau Toba. Di sana Nasraninya mayoritas, umat Islamnya minoritas. Tapi mereka enggak menghadang dakwah, saudara. Enggak, sejuk, saudara, aman. Bahkan mereka minta kepada panitia, bisa enggak sediakan waktu, nanti Habib dialog dengan kami. Budanya, Hindunya, Katoliknya, Protestannya, dikabulkan sama panitia. Oh baik, nanti saya kasih tahu Habib, nanti kapan waktu yang tepat kita dialog, kita gelar dialog, saudara. Kita datang, kita dialog dengan umat beragama lain. Banyak kok masalah yang kita bisa perjuangkan bersama. Perang lawan korupsi, perang lawan narkoba, perang lawan perjudian, perang melawan miras, saudara. Kita bicara, nggak ada masalah. Saya punya mantu ikut kemarin, saudara, ke Sumatera Utara. Enggak. Bahkan pada saat saya jelaskan, ada yang bertanya dari tokoh umat Buddha, saudara. Habib Rizik, apa sih maksudnya kafir? Saya jelaskan. Saya katakan kafir itu bukan untuk mencaci maki orang. Tapi kafir itu terminologi Al-Quran. Mustalah yang ada dalam Al-Quran. Arti kafir itu orang yang masih tertutup hatinya. Jadi kalau saya sebut Anda kafir, maksudnya Anda masih tertutup hatinya dari ajaran Islam. Saya bukan menghina Anda, bukan. Itu terminologi. Justru kalau saya katakan non-Islam lebih bahaya. Kenapa bahaya? Karena Islam atau Muslim itu artinya selamat. Kalau Anda dibilang non-Islam, Anda berarti tidak selamat. Kalau disebut non-Muslim, berarti Anda tidak selamat. Mestinya Anda tersinggung. Dia bengong, saudara. Kita jelasin, saudara. Begitu selesai, dia dikasih sambutan. Apa dia bilang? Saya baru tahu. Ternyata kata kafir itu bukan untuk menghina kami. Saya baru terbuka sekarang. Saya pikir kafir itu kami ini dikaki maki. Ya kalau begitu artinya ya nggak apa-apa. Kami disebut kafir. Takbir. Begitu saya mau tanya, dialog penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Jangan saling curiga. Jangan cuma lihat medsos. Di medsos Habib Rizik radikal, ekstrim, teroris. Jangan undang. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan lewat acara ini semua akan bisa memahaminya. Amin. Ya Rabbal. Nah, maka itu saya mau berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Barusan sebelum saya ceramah, beliau datang ke tempat saya istirahat. Kita ngobrol ya, kita ngobrol banyak. Saya tanya bagaimana kondisi di sini. Saudara, bagus. Mereka tidak berkeberatan dengan acara seperti ini. Bahkan Kapolresnya juga dengan anak buahnya dikerahkan untuk memberi pemahaman kepada kelompok lain, saudara.
bahwa ini bukan acara berbahaya, ini acara pengajian. Nah maka itu oknum-oknum aparat jangan suka buat peraturan sendiri. Nah ini perlu saya sampaikan, saudara. Contoh, di beberapa daerah ada aparat turun ke bawah, apa dia bilang? Bendera HTI tidak boleh dikibarkan. Saya setuju, bendera HTI tidak boleh dikibarkan. Sama dengan bendera Front Pembela Islam FPI juga tidak boleh dikibarkan. Kenapa? Karena memang sudah ada keputusan pemerintah untuk dibubarkan, sehingga lambangnya, atributnya tidak boleh lagi dipertontonkan. Saya setuju, tapi jangan salah kaprah. Jangan bendera bertuliskan la ilaha illallah dibilang bendera HTI. Enggak betul. Bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bendera Nabi. Dulu Nabi bertempur, panjinya, benderanya, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bendera warna putih bertuliskan hitam, ada panji berwarna hitam bertuliskan putih, saudara. Bukan bendera HTI. Lalu kalau ada yang nanya, jadi beda dengan bendera HTI apa, Habib? Bedanya, kalau bendera HTI habis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawahnya ditulis Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bendera HTI. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Saya mau tanya, yang dilarang oleh pemerintah bendera HTI atau bendera Nabi, saudara? Saya mau tanya, bendera Nabi atau bendera HTI? Yang dilarang bendera Nabi atau bendera HTI? Ada bendera Nabi dilarang. Aparat juga mesti tahu. Jangan melihat dari jauh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wah ini bendera HTI. Enggak, kira-kira jelas gak? Jelas. Bendera Front Pembela Islam, singkatannya FPI, itu juga dilarang. Betul, tapi jangan kemudian bendera Front Persaudaraan Islam dilarang juga. Beda, yang dilarang Front Pembela, Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang gak ada larangan, saudara. FPI yang dilarang, benderanya ada segitiga, tasbih. Sedangkan Front Persaudaraan Islam, benderanya tasbihnya bulat, saudara. Dulu segitiga, yang sekarang bulat. Sama apa beda? Sama apa beda? Yang dilarang yang mana? Yang dilarang yang mana? Polisi juga mesti ngerti. Jangan lihat ini FPI ini udah dilarang. Lu lihat dulu, baca. Betul? Kira-kira jelas gak? Jadi jangan membodohi umat, saudara. Jangan regionalisir, takmim, main pukul rata. Bendera HTI dilarang, bendera Front Pembela Islam dilarang. Cukup, jangan dikibarin lagi. Setuju? Bendera Nabi yang disebut bendera tauhid nggak dilarang, saudara. Itu bukan bendera HTI, itu bendera Nabi. Jadi kalau mau dilarang, lawan. Enak aja bendera Nabi, saudara, dilarang. Nggak ada. Bendera Nabi boleh dikibarkan kapan saja. Jelas tidak? Bendera Front Pembela Islam dilarang. Jangan dikibarkan lagi. Tapi bendera Front Persaudaraan Islam nggak ada yang larang. Ada yang nanya, Habib, tapi kan singkatannya sama. Kayaknya pengurusnya dia juga. Kayaknya laskarnya entu juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Tapi ini terakhir nih, udah jam 11 nih ya. Setuju? Mau denger jawabannya? Kapan? Kapan? Bagaimana kalau maulid yang akan datang?
Cuman saya minta kepada para habaib, para tokoh, nanti di kemudian hari kalau kita ingin melaksanakannya lagi kayak dulu tahun 2014 kita gelar di Islamic Center, betul? Supaya umat semua bisa masuk, setuju gak? Barusan saya lihat yang di luar, Masya Allah membludak. Ini luar ini banyaknya 10 kali ini saudara. Saya mau masuk sampai susah. Nah jadi kalau begini kesian yang di luar, betul? Lain kali kira-kira saya tanya, kalau kita rame-rame bikin di Islamic Center, setuju tidak? Siap hadir, siap datang, takbir, sallu ala nabi. Nah, baik sedikit saudara. Waktu itu saya di penjara, saudara. Tanggal saat itu 30 Desember, saya masih dalam penjara. Kemudian pagi-pagi datanglah para pengacara saya dan para pengurus Front Pembela Islam. Mereka ngasih kabar, Habib, ini kabar A1 dari Ordal. Oh, sekarang kan keren tuh namanya Ordal. Dikit-dikit Ordal. Tahu Ordal? Orang dalam. Kabar apa? Saya bilang, nanti jam 4 sore Front Pembela Islam dibubarkan. Nah jadi Habib, kami datang, kami mau tahu nih langkah apa yang harus kami ambil. Apa kita petun? Karena nanti yang bubarkan bukan presiden, Beb. Presiden gak berani. Yang bubarkan 6 menteri, termasuk pejabat setingkat menteri, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi kalau ini keluar, Beb, kita bisa gugat untuk dipetunkan. Nah kira-kira menurut Habib bagaimana? Apa kita lawan? Apa kita diam? Saya bilang ya harus kita lawan. Jadi bagaimana Beb lawannya? Kita petun? Saya bilang jangan. Kalau kita gugat ke pengadilan, ada 3 persoalan. 1, belum tentu kita menang. Karena rezimnya kan masih dia juga. Hakimnya banyak dibayar, betul? Jadi kemungkinan menang kecil. Yang kedua, kalau kita gugat, prosesnya lama. Berbulan-bulan, bisa tahunan. Udah waktunya lama, belum tentu menang. Yang ketiga, kalaupun saudara kita gugat, terus kita kalah, lebih bahaya. Bahayanya kenapa? Keputusan SKB 6 menteri yang kita sebut inkonstitusional itu akan menjadi konstitusional. Kenapa saya sebut inkonstitusional? Karena dalam undang-undang keormasan disebutkan suatu ormas itu kalau mau dibubarkan harus lewat pengadilan. Nanti pemerintah dengan ormas berdebat depan hakim, adu argumentasi saudara, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah langsung membubarkan begitu aja, nggak boleh saudara. Ini namanya inkonstitusional, tidak sah. Tapi kalau kita gugat, kita kalah, pemerintah menang, yang tidak sah menjadi sah. Yang inkonstitusional menjadi konstitusional. Kira-kira jelas gak? Paham? Jadi saya bilang kita lawan, tapi jangan pakai petun. Terus teman-teman nanya, lawannya bagaimana Beb? Apa kita demo besar-besaran? Kita aksi di mana? Semua FPI turun lagi udah ke jalan se-Indonesia. Jangan. Sebab kalau semua turun, saudara, nanti mereka akan bergening dengan saya dalam penjara. Habib mau hukumnya ringan nggak? Nah kalau hukumnya mau ringan, Habib suruh jangan demo. Kalau demo nanti hukum Habib kita beratkan. Jangan. Saya nggak mau disandra. Nah, jadi bagaimana Habib? Ada jalan. Bagaimana? Jam 4 dibubarkan, jam 5
umumkan organisasi baru. Takbir. Namanya Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI. Pengurusnya dia juga. Itu yang hadir depan saya ahli hukum semua. Saya tanya mereka, bagaimana? Bisa gak seperti itu? Oh bisa.